Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, dan Malcolm Gladwell adalah sederet nama-nama yang tidak bisa terpisahkan dari simbol kesuksesan. Namun, ketika mereka ditanya apa rahasia dari kesuksesan mereka, mereka seringkali menjawab bahwasanya itu karena faktor keberuntungan. Bill Gates misalnya, dia menjawab bahwasanya dia beruntung telah dilahirkan dengan keterampilan-keterampilan. Sedangkan Warren Buffett, dia menjawab bahwasanya dia adalah sperma yang beruntung karena telah bertemu dengan indung telur. Tentu saja pernyataan itu lebih terdengar seperti gurauan daripada jawaban yang serius. Tapi jika keberuntungan merupakan hal vital yang menentukan keberhasilan, bukankah lebih baik kita membeli kupon undian daripada harus bekerja dengan keras? Di tahun 1912, Ralph Waldo Emerson menulis bahwasanya orang yang berpikiran dangkal, dia percaya terhadap keberuntungan dan situasi. Sedangkan orang yang tangguh, dia percaya terhadap sebab dan akibat. Dan inilah fondasi besar yang semuanya harus kita pahami. Apakah benar kesuksesan itu merupakan bagian dari keberuntungan, atau keberuntungan hanyalah pelengkap saja dari usaha-usaha yang telah kita lakukan? Satu hal yang kita yakini bersama adalah kesuksesan itu tidak datang dari ketidaksengajaan. Sebagai contoh, kita lihat beberapa perusahaan besar seperti PayPal, Google, kemudian ada juga Meta. Apakah kalian berpikir bahwasanya perusahaan-perusahaan itu hanya kebetulan sukses, atau mereka sudah merancang semacam tahap perencanaan yang cukup besar dengan visi yang panjang, sehingga saat ini mereka memonopoli pasar? Tidak ada perusahaan seperti Google yang sama besarnya. Mereka mulai dari membangun search engine, meskipun kita juga tahu ada semacam Bing dan juga Microsoft yang menawarkan hal serupa. Tapi jika dibandingkan dengan Google, Google ini menjadi satu-satunya pemain yang tidak ada yang menyaingi, sehingga dia bisa memonopoli pasar dengan mudah. Dan kita lihat PayPal menjadi pembayaran internasional yang pada masanya dia juga memonopoli pasar dan memiliki kapitalisasi pasar yang cukup besar. Apakah perusahaan tersebut besar karena beruntung, atau memang ada usaha-usaha yang terencana sehingga menjadikannya pemain besar pada masanya? Jika kalian pernah membaca buku karya Peter Thiel berjudul Zero to One, kalian pasti tahu bahwasanya di dunia ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita bagi, yakni kita bisa menciptakan sesuatu yang sudah ada atau dari 1 ke N, yang berarti kita menciptakan atau menyalin hal yang sudah ada. Semisal banyak sekali toko makanan, misal dia jualan dimsum atau dia jualan fried chicken, terus kalian ingin mencoba membuat bisnis yang serupa, kalian juga membuat dimsum ataupun fried chicken. Nah, itu artinya kalian tidak menciptakan apapun, kalian hanya menyalin kemudian mempaste apa yang sudah ada sebelumnya. Hal ini membuat pasar semakin kompetitif, karena semisal ada 2 pelanggan, dia ingin membeli fried chicken, sedangkan toko A adalah satu-satunya penjual fried chicken, maka 2 orang tersebut akan datang ke toko A. Sedangkan ketika kalian membangun toko B yang juga berjualan fried chicken, otomatis 2 orang yang harusnya datang ke toko A, akhirnya dia terpisah menjadi 2. Satu datang ke toko A dan satunya lagi datang ke toko B yang kalian buat. Nah, ini adalah dunia yang kompetitif ketika kita hanya bisa meng-copy paste apa yang sudah ada. Artinya dari 1 to N atau dari 1 ke N ini semakin memperbanyak perusahaan-perusahaan kompetitif ya, yang dia itu memiliki lini bisnis yang sama. Sedangkan bagaimana perusahaan itu bisa memonopoli dan mencapai kesuksesan besar, yang barangkali kita yang tidak sampai pada pemikiran tersebut berpikir bahwasanya itu adalah keberuntungan belaka. Padahal perusahaan tersebut adalah zero to one, atau dari sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, sehingga dia bebas memonopoli pasar, dia bebas menciptakan harga, dan dari situ dia menjadi raksasa-raksasa hingga saat ini. Apakah kita berpikir bahwasanya Facebook pada tahun 2018 ya akan menjadi sebesar sekarang? Apakah Google yang saat ini menjadi search engine andalan kita hingga sekarang
Banyak sekali produk-produk Google yang lain, mulai dari advertising, kemudian AI, dan lain sebagainya. Apakah hal tersebut murni keberuntungan? Tentu saja tidak. Google berhasil melihat bahwasanya tidak ada lagi perusahaan di masa depan yang melihat market sebesar ini. Tapi bicara soal keberuntungan, saya rasa teman-teman juga pernah mengenal Alexander Fleming, seorang yang bergelut di bidang bioteknologi, atau kesehariannya dia meneliti mengenai bakteri, dan dia tanpa sengaja menemukan penisilin yang saat ini sudah menjadi obat untuk mengatasi berbagai macam bakteri. Ya, memang penisilin dianggap sebagai sebuah penemuan yang tidak sengaja. Tapi jika kita telisik lebih dalam mengenai sejarah dari penisilin tersebut, ya itu tidak bisa kita katakan sebagai hal yang murni ketidaksengajaan. Karena ada beberapa faktor yang harus kita lihat. Yang pertama adalah sejarah dari Alexander Fleming sendiri. Dia memang sudah lama berjibaku dengan permasalahan bakteri, sehingga dia memiliki kapasitas untuk mengenali mana obat yang mujarab dan mana bakteri baik dan bakteri jahat. Kurang lebih seperti itu. Nah, suatu ketika Fleming ini meninggalkan cawannya di laboratorium dan tanpa sengaja tumbuh bakteri Penicillium yang dia itu bisa membunuh bakteri yang lainnya, sehingga terciptalah obat yakni penicillin. Nah, mungkin ini terdengar suatu ketidaksengajaan ya ketika Fleming meninggalkan cawannya di laboratorium. Tapi coba bayangkan, ketika Anda hanya meninggalkan cawan Anda di dapur dan menemukan di situ ada bakteri, apakah Anda tahu bahwasanya bakteri tersebut bisa digunakan sebagai obat untuk membunuh bakteri yang lainnya? Atau Anda berpikir bahwasanya ini hanyalah jamur biasa yang harus dicuci ataupun dihilangkan dari cawan tersebut? Maka dari sini kita tidak bisa menganggap apa yang ditemukan oleh Fleming ini adalah sebuah keberuntungan. Karena dia memiliki kapasitas untuk menganalisis, untuk membedakan, untuk mengetahui bahwasanya jamur yang tumbuh dari cawannya ini bukanlah jamur biasa, melainkan jamur yang bisa membunuh bakteri yang lain. Sehingga keberuntungan yang ditemukan oleh Fleming ini memang bukan murni keberuntungan, tapi dia sudah punya kapasitas ilmu tentang jamur tersebut. Dia juga sudah lama berjibaku dengan masalah bakteri sehingga dia tahu. Jadi apa yang kita anggap sebagai keberuntungan bukanlah hal yang murni keberuntungan. Di situ tetap harus ada keterampilan, kompetensi, pengetahuan, sehingga ketika keberuntungan itu datang, kita sudah siap untuk menyambutnya. Lantas, apakah keberuntungan itu tidak ada? No. Keberuntungan itu tetap ada ya. Tapi bagaimana kita menyambut keberuntungan itu ditentukan oleh kompetensi, keterampilan, dan kapasitas kita. Seperti halnya penicillin yang ditemukan Alexander Fleming. Ketika kita sebagai orang awam kemudian menemukan jamur tersebut di cawan kita di dapur, otomatis kita tidak tahu bahwasanya itu adalah jamur Penicillium yang bisa dijadikan sebagai penicillin. Atas ketidaktahuan kita, akhirnya keberuntungan itu hanya terlewat. Berbeda dengan Alexander Fleming yang tahu bahwasanya ini adalah jamur yang akan bermanfaat. Maka keberuntungan itu tetap ada. Dan bagaimana cara kita untuk menjemput keberuntungan itu tergantung dari kerja keras kita, pengetahuan kita, dan keterampilan kita. Maka kita tidak boleh berhenti untuk berusaha. Kita tetap berusaha sampai keberuntungan itu datang dan menjemput kita. Lantas, bagaimana cara kita memperoleh keberuntungan? Ini tergantung dari bagaimana kalian memandang masa depan. Jadi ada orang yang berpandangan bahwasanya masa depan itu adalah sesuatu yang acak, sesuatu yang tidak pasti, penuh ketidakpastian. Maka ketika kita memandang masa depan sebagai sesuatu yang acak, apa yang akan kita lakukan hari ini adalah bertaruh. Kita seperti bermain judi, kita membeli kupon undian untuk bertaruh esok hari kupon undian ini akan berpihak pada kita atau akan kita dapatkan. Kita bertaruh Rp1.000 hari ini akan menjadi 1 miliar besok hari. Karena kita tidak tahu seperti apa yang terjadi di masa depan, seperti apa yang akan terjadi besok. Maka ketika kalian memandang bahwasanya masa depan itu penuh ketidakpastian, maka itu seperti halnya kita membeli kucing dalam karung, membeli kupon undian. Akan tetapi di lain sisi, ketika kalian memandang masa depan itu terlihat, masa depan itu penuh perencanaan,
ketika saya hari ini semisal menjual satu produk misal dengan komisi anggaplah 50.000 atau 30.000. Ketika produk ini terjual saya akan dapat untung 30.000. Maka diperlukan perencanaan. Sehingga kepastian ini akhirnya hadir gitu. Saya modal 100.000 dengan untung 30.000 misalkan. Dengan syarat bahwasanya ketika sebuah produk saya jual, saya akan dapat keuntungan dari situ. Nah, ini berarti butuh yang namanya optimisme dan kepastian. Berbeda ketika kita memandang suatu hal penuh dengan ketidakpastian. Maka kita akan tidak ingin berusaha dan hanya bergantung hanya pada keberuntungan semata. Nah, sedangkan jika kita belajar dari sejarah seperti Google, Meta, Tesla, PayPal, dan lain sebagainya, mereka tidak hanya membuat perusahaan kemudian mereka biarkan waktu berjalan untuk meningkatkan valuasi perusahaan tersebut. Tidak. Jika kita lihat perkembangan Facebook ya, kemudian dia mengakuisisi Instagram menjadi Meta Advertising, bahkan kalian kenal ada Meta AI, ada Gemini, kemudian Instagram sendiri terus berkembang dari awalnya kita hanya bisa bikin satu account di Instagram, sekarang udah banyak account yang bisa kita bikin gitu dalam satu platform. Jika kita lihat perkembangan teknologi tersebut, maka itu bukanlah suatu keberuntungan. Tidak tiba-tiba Facebook beruntung menciptakan Meta AI atau Instagram beruntung bisa menciptakan banyak account dalam satu apps. Itu adalah bagian dari perencanaan dan tidak akan bisa dilakukan oleh keberuntungan semata. Maka sebagai seorang manusia, kita ini bukanlah tiket undian. Kita diberikan otak untuk berpikir mengenai perencanaan. Kita diberi otak bukan untuk menebak-nebak apa yang terjadi besok. Berapa banyak uang yang saya dapatkan ketika saya membeli lotre hari ini? Tidak. Kita punya yang namanya pikiran, kita punya yang namanya pengetahuan, kita bisa belajar, kita bisa merencanakan. Sehingga apa yang kalian lakukan hari ini bisa menjadi hal yang besar di kemudian hari dengan visi yang besar, perencanaan yang matang. Jadi sekali lagi, kita bukanlah sebuah kupon undian.